selamat malam Oma Bapak, kakak adik semua, masyarakat Flores Timur yang ada di Pulau Solor, Pulau Adonara, saudara-saudara kita, Oma Bapak, kakak adik yang masih ada di hunian sementara, di Konga atau yang masih juga berada di posko pengungsian. Selamat malam, selamat bertemu dalam Bawaslu Menyapa malam ini. Malam ini kita akan berbincang tentang bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data berkelanjutan dengan narasumber kita yang kita hormati bersama, Bapak Amrunur Muhammad Darwan SSI. Hadir bersama kita. Selamat malam Bapak Korbin. Selamat malam, menyapa seluruh pemirsa, sahabat Bawaslu di tanah Flores Timur. Sehat-sehat kita semua. Amin, Pak Korbin. Terima kasih. Ya, sama Bapak, kakak adik semua, beliau adalah komisioner Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga memangku jabatan sebagai Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Beliau putra Lamahorot, lahir di Kalikur, Lembata, 20 Januari 1986. Pak Korbin, dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Terima Kita kasih. sehat. Ya, malam ini Pak Korbin kita menyapa semua masyarakat Flores Timur. Terutama masih ada juga saudara-saudara kita yang berada di daerah hunian sementara, Pak Korbin, di daerah bencana juga masih ada yang ada di posko Bawaslu. Kita semua menaruh keprihatinan dan semoga bencana ini cepat berlalu. Kita akan membahas mengenai bagaimana peran sentral pengawasan Bawaslu untuk pemutahiran data berkelanjutan, Pak Korbin. Karena itu saya ingin mau mendapatkan pandangan Pak Korbin tentang bagaimana dari sisi pengawas kita memastikan pemutahiran data berkelanjutan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara teknis di KPU dan jajaran. Baik, terima kasih Ibu Ketua Bawaslu Flores Timur. Sekali lagi selamat malam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyapa sahabat Bawaslu, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan dan seluruh masyarakat Flores Timur. Mengawali ini mewakili Lembaga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan doa untuk saudara-saudari kami yang terdampak letusan gunung berapi di 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa lekas mengangkat musibah dan kita diberikan kesabaran. Kami memberikan doa dan dukungan serta harapan yang besar, mudah-mudahan tetap kuat saudara-saudari semuanya, Bapak Ibu semuanya yang ada di 2 wilayah kecamatan ini, dan lekas pulih alam kita di tanah Flores ini. Baik, sahabat Bawaslu, sebagaimana kita ketahui, saat ini penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu tengah melakukan satu pekerjaan pasca tahapan pilkada yang kita semua ikuti, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan ini semangatnya adalah pasca penetapan DPT kita pada saat pilkada kemarin, data ini kemudian terus-menerus untuk kita rawat, kita jaga validitas dan akurasinya. Karena itu harus dilakukan proses pemutakhiran secara berkelanjutan, secara bertahap dari waktu ke waktu, dan kita bersyukur di tahun 2025 ini pasca tahapan
pilkada kemarin, salah satu program prioritas nasional yang masuk di Bawaslu dan juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita semua merasa bahwa tahapan ini, proses ini menjadi penting, sangat penting oleh karena ya pasca penetapan DPT pilkada kita kurang lebih 7-8 bulan yang lalu, dan data pemilih kita ini dari waktu ke waktu selalu bergerak. Namanya data pasti dia akan fluktuatif, akan bergerak, sehingga untuk memastikan hak pilih masyarakat kita, baik itu pemilih-pemilih kita yang kemarin belum menggunakan haknya, yang belum terdata oleh karena belum memenuhi syarat sebagai pemilih, maka kesempatan ini bisa didata sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pemilu dan pilkada yang akan datang. Kemudian bagi pemilih-pemilih kita yang seharusnya sudah harus dikeluarkan oleh karena sudah meninggal dunia, tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, ganda, NIK-nya invalid atau tidak cocok, dan juga beberapa elemen data lainnya, misalkan sudah beralih status menjadi TNI Polri, data ganda dan seterusnya, yang terbawa di dalam proses pendataan kita di pemilu maupun pilkada kemarin, ini kemudian bisa dimurnikan. Maka itu bagi pengawas pemilu, proses ini menjadi keniscayaan untuk kita menjaga akurasi dan juga validitas data pemilih kita. Demikian. Ya, ternyata akurasi dan kualitas menjadi sangat penting. Sangat penting. Dan ya. Pemutakhiran. Nah, karena itu kemudian masyarakat akan bertanya, Pak Kodir, apa pentingnya masyarakat terdata? Toh pada akhirnya nanti bisa jadi ada saja ketentuan-ketentuan yang mengatur meskipun tanpa didata mereka bisa menggunakan hak pilih. Sehingga apa pentingnya masyarakat harus terdata? Di dalam pengaturan regulasi kita memang disebut sebagai pemilih itu, kalau kita lihat ada 3 kategori pemilih kita. Jadi pemilih kategori pemilih DPT, daftar pemilih tetap, kemudian ada pemilih kategori pemilih tambahan DPTB, dan juga ada pemilih yang kita sebut dengan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Nah, 3 kategori pemilih ini ada syarat yang paling pokok ya, sebelum menjadi pemilih ya, yang bersangkutan tentu harus memenuhi syarat sebagai pemilih. Sudah 17 tahun, kemudian sudah pernah kawin atau sudah menikah. Ya, ini menjadi syarat-syarat pemilih yang harus dipenuhi. Nah, masyarakat dalam konteks ini yang masuk kategori pemilih mesti didaftarkan sebagai pemilih, baru kemudian bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi masyarakat kita ini meskipun sudah memenuhi syarat, tetapi kemudian tidak terdata secara baik di dalam data pemilih kita dalam 3 kategori tadi itu, maka haknya menjadi tidak bisa terpenuhi. Padahal kita tahu bersama bahwa hak memilih ini merupakan hak yang paling asasi, dan tugas kita sebagai pengawas pemilu salah satunya adalah memastikan keterpenuhan hak dasar, keterpenuhan akan hak pilihnya masyarakat. Maka itu fokus pengawasan kita adalah pemilih-pemilih yang memenuhi syarat harus terdaftar di dalam proses pemutakhiran data pemilih ini. Nah, ini menjaga proses keberlanjutan dari hak-hak pilih dari masyarakat kita, agar pada saat pemilu dan pilkada yang akan datang itu bisa menggunakan haknya, oleh karena sudah terdata sebagai pemilih. Ya, sama Bapak, kakak adik semua, para sahabat, ternyata terdaftar sebagai pemilih itu menjadi hal yang penting dan wajib supaya kemudian nanti kita dapat menggunakan hak pilih. Nah, karena itu Pak Kodir mungkin sedikit menggambarkan kepada kami masyarakat Flores Timur
bagaimana strategi Bawaslu secara kelembagaan untuk memastikan bahwa tidak boleh ada pemilih yang terlewatkan dalam data pemilih. Oke. Sebagai pengawas pemilu tentu tugas kita itu adalah memastikan seluruh pemilih kita harus terdata sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Di antaranya tadi itu, syarat-syarat pemilih harus terpenuhi dan seterusnya. Maka ada beberapa langkah-langkah strategi yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu untuk menjaga hak pilih masyarakat kita. Yang pertama kita sebut dengan langkah pencegahan. Ya, langkah pencegahan ini menjadi sangat penting dilakukan untuk memitigasi hilangnya hak pilih bagi masyarakat kita. Yang dilakukan di langkah-langkah pencegahan ini misalkan kita Bawaslu membuka posko aduan terkait dengan data pemilih. Jadi bagi masyarakat yang punya hak pilih kemudian merasa belum didata sebagai pemilih dan juga kemarin pada saat pilkada yang paling terakhir kemarin tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi dia sudah cukup 17 tahun punya dokumen kependudukan, ya katakanlah lewat dalam proses pemutakhiran dan pendataan kemarin, maka bisa saja dia melaporkan, menyampaikan, mengontak teman-teman Bawaslu Flores Timur atau teman-teman Bawaslu yang ada di 22 kabupaten kota, menyampaikan ya terkait dengan keberadaan dirinya sebagai pemilih. Nah, ini fungsi posko aduan. Posko aduan masyarakat ini juga bisa secara hotline disampaikan oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua ya, sebagai langkah pencegahan itu juga Bawaslu peta rawan untuk dimensi hak pilih. Peta rawan ini bisa berbasis, kalau di pemilu pilkada kita kemarin peta rawannya berbasis TPS. Nah, oleh karena kita sudah tidak lagi pemilu pilkada di non tahapan, maka peta rawan ini berbasis desa kelurahan. Misalkan Kabupaten Flores Timur punya 19 kecamatan. Nah, dari 19 kecamatan itu ya sudah bisa dilakukan mapping desa-desa mana di kecamatan-kecamatan mana yang punya potensi rawan hilangnya hak pilih. Misalkan pemilih-pemilih kita yang berada di pulau, pemilih-pemilih kita yang berada di tempat-tempat hamparan kebun dan seterusnya yang jauh dari akses informasi. Bisa jadi ini berpotensi, termasuk di dalamnya adalah pemilih-pemilih kita yang terdampak bencana. Ya, pengaturan kita kemarin di pilkada ya 2 kecamatan kita ini berdasarkan hasil pengawasan banyak sekali ya karena situasinya memang situasi khusus, kemudian kita tidak bisa mengambil langkah yang preventif saat itu, hanya antisipasi yang sifatnya biasa. Dan berdasarkan hasil pengawasannya teman-teman, ya banyak pemilih-pemilih kita yang kemarin oleh karena situasi kondisi bencana alam, maka banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, ini sangat krusial. Teman-teman Flores Timur, Bawaslu Flores Timur, dan juga teman-teman KPU harus mapping betul pemilih-pemilih kita di wilayah bencana di 2 kecamatan ini. Boleh jadi yang penduduk ada di kecamatan itu hari ini sudah tidak lagi tinggal di situ. Domisilinya sudah keluar dari 2 kecamatan itu atau desa itu. Nah, yang kemarin itu berada di TPS di desa di kecamatan itu, ya hari ini oleh karena tidak punya lagi tempat tinggal, yang bersangkutan sudah pindah ke Solor, pindah ke Lamakera, pindah ke Adonara dan seterusnya. Jadi ini juga menjadi tempat-tempat atau situasi-situasi yang kita sebut dengan kerawanan. Nah, ini penting untuk dipetakan ya, terutama teman-teman di Flores Timur. Kebetulan kita punya 2 kecamatan yang terdampak bencana, maka ini menjadi daerah yang sangat rawan untuk 2 kecamatan ini dari dimensi hak pilih. Kemudian yang lain
Misalkan ya soal pemilih non KTP elektronik kita, pemilih baru kita. Kita kemarin untuk tingkat provinsi saja misalkan ya, di pilkada maupun pemilihan angka pemilih non KTP elektronik itu kurang lebih 200 sekian ribu ya. Dari DPT kita di pilkada misalkan 3.988 sekian. Itu masih ada pemilih non KTP elektronik ya, banyaknya itu kurang lebih 200.000 sekian. Dan kita paling banyak memang di Kabupaten Sumba Barat Daya, tapi Flores Timur juga punya itu. Nah, terhadap pemilih-pemilih potensial, terutama pemilih-pemilih baru kita yang baru genap 17 tahun, yang di situ banyak sekolah-sekolah SMA, SMK-nya, maka ini juga bisa di-mapping oleh teman-teman menjadi potensi kerawanan tersendiri. Itu yang kedua. Kemudian langkah pencegahan yang berikut adalah membangun koordinasi lintas stakeholder. Teman-teman KPU dibangun koordinasi, menyamakan persepsi, menyamakan proses dan langkah-langkah dalam proses pemutahiran data pemilih. Kemudian yang berikut, koordinasi juga bukan hanya dimaknai sebagai datang kemudian kita komunikasi, tetapi kita memastikan seluruh proses termasuk dengan lembaga-lembaga dan stakeholder lain, lembaga pemerintah lainnya di Dukcapil yang punya basis data kependudukan, BPJS, kemudian sensus Badan Pusat Statistik BPS ya Kabupaten Flores Timur, kemudian termasuk sekolah-sekolah, rumah sakit ya, di lapas ya, ini juga menjadi fokus kita untuk melakukan mitigasi. Kemudian langkah yang kedua adalah pengawasan melekat atau pengawasan langsung. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah pencegahan, tadi beberapa itu ya, termasuk surat himbauan di dalamnya, menghimbau kepada KPU, menghimbau kepada stakeholder ya, misalkan punya data pemilih bisa disampaikan ya kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini pengawasan untuk memastikan KPU melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pengaturan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pleno harus sesuai, siapa-siapa saja yang diundang, prosesnya seperti apa. Sekali lagi ya, pengawasan langsung ini untuk memastikan prosedurnya harus tepat, prosedurnya harus benar, sehingga output daripada sebuah proses pemutakhiran ini menghasilkan data pemilih kita yang baik. Kemudian yang ketiga, langkah yang kita lakukan adalah uji petik. Nah, uji petik ini di Bawaslu sudah hadir sejak pemilu dan pilkada kemarin. Uji petik ini sama dengan uji sampling. Ya, jadi ketika teman-teman KPU melakukan proses pemutakhiran berbasis data-data yang ada di aplikasi Sidali, maka tugas Bawaslu adalah memastikan ya, data-data itu harus faktual, data-data itu harus sesuai dengan apa adanya. Jadi harus dipastikan. Nah, inilah karena kita tidak bisa menjangkau semua wilayah dan semua tempat, maka uji petik menjadi salah satu metode. Uji petik itu bisa dilakukan ketika teman-teman sudah melakukan mapping terhadap kerawanan tadi, termasuk dimensi hak pilih tadi itu. Kemudian yang keempat ya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini juga penting ya, masyarakat harus terinformasikan proses pemutakhiran data pemilih ini. Masyarakat harus diberikan sosialisasi minimal berkaitan dengan hak-hak pilih yang mereka miliki. Ya, ini harus dibangun kesadaran. Kita bersyukur misalkan Bapak Ibu, Kakak, Adik, Bapak Mama punya kesadaran sendiri, datang di kantor Bawaslu, datang di kantor KPU, melaporkan tentang hak pilihnya. Nah, itu yang kita harapkan, kesadaran tertinggi dari masyarakat kita, sadar sendiri bahwa saya ini punya hak pilih, sudah 17 tahun,
saya tidak punya dokumen, kemarin tidak didata di pilkada, sekarang sudah punya, dan saya harus melaporkan untuk didata sebagai pemilih. Nah, ini kerangka pengawasan partisipatif ya, melibatkan masyarakat banyak, itu juga merupakan langkah-langkah strategis bagi Bawaslu untuk memastikan akurasi data pemilih. Dan yang terakhir, langkah berikut itu adalah publikasi ya. Bawaslu punya media sosial yang cukup ya. Hasil kerja pengawasan kita harus terpublikasikan agar diketahui oleh semua pihak ya. Hasil kerja sepanjang proses pemutakhiran data pemilih, pengawasan yang kita lakukan, langkah-langkah pencegahan, koordinasi yang teman-teman Bawaslu Flores Timur lakukan, itu harus terpublikasikan supaya masyarakat tahu bahwa kita betul-betul berkomitmen untuk menjaga kemurnian data pemilih kita. Kira-kira itu. Baik Pak Kodir, ternyata memang pemutakhiran data kependudukan ini sangat penting. Sangat penting ya, untuk memastikan nanti data pada tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Ya, kalau seandainya ini dilakukan sendiri oleh KPU dan Bawaslu, maka bisa jadi masih ada sahabat atau bapak-bapak yang tidak tersentuh. Nah, karena itu keterlibatan partisipasi. Nah, itu saya ingin mau mendapat sedikit pikiran dari Pak Kodir soal partai politik yang juga punya kepentingan terhadap keberadaan pemilih, terhadap keakuratan data ini. Apa himbauan yang Pak Kodir bisa sampaikan kepada partai-partai politik? Teman-teman partai politik yang dalam pemilu maupun pilkada kita menyebutnya sebagai peserta pemilu, juga punya kewajiban yang sama seperti kita di penyelenggara KPU Bawaslu. Bahwa KPU melakukan proses teknis untuk memutakhirkan data, Bawaslu melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Teman-teman peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik, selain punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik, sosialisasi dan seterusnya, juga mendorong masyarakat kita yang sudah memenuhi syarat kemudian belum terdata sebagai pemilih, terutama pada pilkada kita kemarin, maka teman-teman partai politik ini bisa memberikan dorongan. Kalau di musim pemilu pilkada, peserta pemilu atau partai politik bisa mengagitasi sekian banyak pemilih kita untuk memberikan dukungan, maka kita juga berharap mestinya pada proses ini kita sama-sama untuk melakukan sosialisasi, mendorong pemilih-pemilih kita ya, karena nanti pada saat proses pemutakhiran data pemilih dilakukan, kemudian hasil daripada proses pemutakhiran itu, produknya itu juga nanti dipakai oleh teman-teman partai politik. Maka itu kita mengajak teman-teman partai politik juga punya basis-basis akar rumput. Ya, ini juga terinformasikan kepada masyarakat kita. Paling tidak, ya, partai politik menjadi corong juga bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan hak-hak politiknya masyarakat. Karena kalau tidak terdata, apapun terjadi tidak bisa digunakan haknya mereka. Dan hak pilih itu, yang dipilih itu ya teman-teman partai politik, teman-teman peserta pemilu yang pada akhirnya akan mendapatkan impact dari proses proses pemutakhiran data pemilih. Ya, kita berharap sebagaimana disampaikan Pak Kodir, memang keterlibatan partai politik atau kemarin yang menjadi calon bupati, calon wakil bupati, baik yang sekarang terpilih atau yang tidak terpilih, itu dapat membantu kerja-kerja KPU maupun Bawaslu dalam pemutakhiran data ini. Nah, Pak Kodir, ini satu kerawanan yang cukup memprihatinkan adalah keadaan bencana kita. Ada sejumlah masyarakat yang saat ini memang sudah berpindah dari desa asal ke hunian sementara. Dan karena kondisi di sana dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga ya bisa jadi menurunkan rasa keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan ini.
tahapan-tahapan pemilu juga pada saat ini pemutahiran data berkelanjutan. Karena itu saya ingin mendapatkan sedikit himbauan dari Pak Kodir terhadap saudara-saudara kita yang di 2 kecamatan, Ulang Gitam dan Ilebura, yang memang kemarin dalam pilkada sangat menurun partisipasinya. Itu Pak Kodir. Baik, sebagai penyelenggara pemilu kita menghimbau kepada saudara-saudara kita yang terdampak erupsi baik di tahap pertama kemarin maupun erupsi yang baru-baru ini terjadi, ya kita dorong supaya bisa melaporkan ya posisi terakhir hari ini, tinggalnya di mana, kemudian status dia sebagai pemilih per hari ini kira-kira adanya di mana. Nah, sehingga nanti kalau misalkan hari ini sudah berdomisili, sudah tidak lagi di 2 kecamatan yang terdampak erupsi ini, maka akan dilakukan pemutakhiran oleh teman-teman KPU. Tentu nanti diawali dengan karena ini proses pemutakhiran ini secara de jure, maka ya tentu diawali dengan perbaikan dokumen kependudukan dan seterusnya. Nah, dokumen kependudukan ini setelah diperbaiki nanti akan di-input oleh teman-teman KPU sebagai pemilih baru pada lokasi sesuai dengan alamat yang terbaru dari pemilih tersebut. Kami berharap, ya kita semua berharap hak-hak politik ya terutama saudara-saudara kita yang terdampak erupsi ini harus tetap dijaga. Sekali lagi kita punya catatan evaluasi kemarin soal tingkat partisipasi di 2 kecamatan ini memang sangat rendah pada saat pilkada kemarin oleh karena proses bencana, dan ternyata pergerakan pemilih kita pada saat hari H ini tidak bisa terpantau secara baik oleh kita karena sudah dekat sekali dengan hari H di November 2024 kemarin itu. Maka itu sekali lagi kami menghimbau, kami mengajak langkah yang paling konkret itu memang harus ada pendataan kembali. Teman-teman KPU harus melakukan pendataan kembali bersama dengan Disdukcapil, pihak pemerintah, terutama pemerintah desa yang paling lokus, yang paling kecil, mendata kembali pemilih-pemilih kita yang sekarang berada di 2 kecamatan itu maupun yang sudah keluar dari 2 kecamatan itu. Setelah didata, dikonsolidasikan, kemudian di mapping berdasarkan data itu. Mana-mana pemilih-pemilih kita yang sudah tidak tinggal lagi, tidak berdomisili lagi di tempat itu, sudah pindah, maka harus diikuti dengan administrasi kependudukannya. Setelah administrasi kependudukan, baru kemudian nanti dimutakhirkan oleh teman-teman KPU di bawah pengawasan kita di Bawaslu. Maka itu kerja ini saya pikir kerja yang sangat panjang dan juga butuh perhatian serius dari kita semua. Jadi kita menghimbau teman-teman KPU, Bapak Ibu pemilih-pemilih kita yang ada di 2 kecamatan ini, termasuk juga pemerintah. Kita menghimbau pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa, pemerintah kecamatan, ya Disdukcapil, ya bisa responsif terhadap situasi ini. Sekali lagi, pemilih baru bisa menggunakan hak pilihnya manakala sudah terdata sebagai pemilih. Dan tugas Bawaslu adalah menjaga hak pilih, terutama masyarakat kita yang ada di wilayah-wilayah terdampak ini. Baik, terima kasih Pak Kodir. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini, Pak Kodir sudah banyak sekali informasi dan himbauan maupun harapan yang disampaikan untuk semua sahabat, ama bapak, kakak, adik di mana saja berada. Minta closing statement Pak Kodir berkaitan dengan bagaimana Bawaslu bersikap, Bawaslu mengawasi pemutahiran data berkelanjutan ini. Di sesi akhir ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat Bawaslu, baik itu teman-teman Bawaslu di 22 kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur maupun Bapak Ibu peserta pemilu dan juga pemilih-pemilih kita.
sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, menjadi pemilih itu memang harus memenuhi syarat sebagai pemilih. Tetapi untuk bisa menggunakan hak pilih, pastikan bahwa kita harus terdata sebagai pemilih. Ini sangat penting dan tugas kami Bawaslu akan memastikan bahwa pemilih-pemilih kita ini harus terdata dengan baik. Proses pemutakhiran data pemilih ini dikasih nama pemilih berkelanjutan. Itu artinya bahwa program ini akan berkelanjutan. Setelah diplenokan untuk triwulan yang kedua ini oleh teman-teman KPU di bawah pengawasan Bawaslu, nanti akan ada proses pemutakhiran selanjutnya sampai dengan pada pemilu dan pilkada yang akan datang. Maka itu partisipasi aktif ya, selain Bawaslu KPU sebagai penyelenggara pemilu, tapi kita berharap posko-posko aduan yang sudah didirikan oleh teman-teman Bawaslu itu berdampak. Ayo seluruh masyarakat Flores Timur ya, datangi, kontak teman-teman Bawaslu yang sudah punya hotline yang sudah dipublikasikan. Sampaikan kalau ada pemilih-pemilih baru kita yang belum terdaftar, pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang sudah meninggal dunia, pemilih kita yang alih status menjadi TNI, Polri dan seterusnya, yang itu kebetulan keluarga kita, tetangga kita, maka itu tolong diinformasikan kepada kita. Nah, kerja kolektif ini antara penyelenggara, masyarakat, pemerintah, dan juga kelompok-kelompok masyarakat kita yang ada di dalam Kabupaten Flores Timur ini secara kolektif kolegial akan sangat membantu proses pemutakhiran ini, sehingga data pemilih kita yang akan datang betul-betul akurat dan tingkat validitasnya sangat tinggi dan berdampak terhadap corak demokrasi kita, kira-kira begitu. Corak demokrasi kita, soal keterpenuhan hak-hak pilih kita yang ada di Flores Timur maupun yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya pikir itu betul. Baik, terima kasih Pak Kordif, sama Bapak, kakak adik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam podcast Bawaslu Menyapa malam ini. Semoga bermanfaat untuk semua masyarakat. Kita butuh kerjasama dan partisipasi yang aktif dari semua pihak untuk memastikan bahwa Anda terdaftar dalam data pemilih untuk kemudian nantinya pada pemilu maupun pemilihan dapat menggunakan hak pilih sebagai pemilih yang cerdas. Sekali lagi mewakili seluruh Bawaslu Flores Timur, Pak Kordif, kami ucapkan limpah terima kasih. Ini podcast dadakan, mestinya Pak Kordif melakukan monitoring dan evaluasi, tapi kemudian ketika kami mintakan untuk menjadi narasumber, beliau bersedia dan informasi yang disampaikan sangat penting dan menjadi pedoman untuk KPU, untuk Bawaslu. Salam awas untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.